keadilan Tuhan. Berbicara tentang keadilan Tuhan itu ya kita wajar manusia terkadang kayak menganggap Allah itu tidak adil kan gitu kan. Jadi adil itu apa sih? Adil itu zalim. Zalim itu adil gitu loh. Kenapa ada prasangka, berburuk sangka kepada Allah tentang keadilan? Kenapa Allah tidak adil? Apakah Allah adil atau banyak seperti itu dugaan-dugaan? Itu kan biasanya karena adanya masalah dalam hidup kita. Padahal semua orang itu punya masalah masing-masing itu kan. Jadi orang yang kaya sekalipun dia itu sebenarnya sudah ada konsekuensinya. Orang yang miskin juga sama, ada konsekuensinya. Orang yang hidupnya buta atau cacat sekalipun itu sudah ada konsekuensinya masing-masing. Itu adalah keadilan Tuhan. Jadi bagaimana kita menangani masalah? Masalah ini kan diadakan oleh Allah. Masalah itu diciptakan oleh Allah. Makhluk lah, sama seperti kita, sama-sama makhluk. Jadi kita makhluk, masalah juga makhluk. Nah, kalau masalah itu kita coba pasangan dari masalah itu apa gitu. Pasangan dari masalah itu kan berarti apa sih? Solusi ya. Nah, solusi itu kan jalan keluar. Jadi kita jangan fokus memikirkan jalan keluar gitu. Jadi ya sebelum keluar kan kita harus masuk dulu dong ya kan. Karena kita itu sebenarnya masuk terus, nggak usah jauh-jauh. Istilahnya gini aja lah, kita dulu masuk ke kandungan ibu ya kan, terus kita seolah-olah kita keluar nih dari rahim ibu tuh, padahal kita masuk lagi ke dunia ini ya kan. Nah, di dunia ini aja nih, kita misalkan kita dari dalam rumah ya, kita keluar ya, padahal kita itu keluar itu kita sebenarnya masuk ke ruangan yang lebih luas lagi gitu. Atau misalkan gini, kita meninggal dah, wafat gitu, itu sebenarnya kita masuk lagi. Jadi selalu masuk dulu, barulah di situ nanti ada jalan keluar gitu. Jadi bagaimana menanggapi masalah ini? Nah, cara masuknya kita masuk ke dalam diri. Masuk ke dalam diri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Jadi ketika kita masuk ke dalam diri, kita mengenali diri kita ya kan, itu sebenarnya kita semakin apa namanya, semakin masuk ke dalam, sehingga nanti ketika kita sudah kenal kepada diri kita, kita akan mengenal Tuhan Rabbul Alamin, Allah SWT. Nah, itulah yang menjadi jalan keluar. Itu begitu, baru menjadi solusi. Maka masalah itu sudah ketemu dengan pasangannya, dia rela menghilang gitu. Tuh, ya misalkan gini lah, masa lalu, berarti kan ada masa depan. Bagaimana ini cara menanganinya, ya kan? Menyelesaikannya. Ya caranya sekarang ngapain? Ya sekarang kita masuk ke dalam diri, mengenali diri. Itu begitu. Kita kembali kepada
kepada yang mengadakan diri ini gitu. Makanya kenali diri dari di situ. Jadi kalau masa lalu, masa depan, maka sekarang ini, sekarang aja, jangan tunggu nanti. Karena kalau nanti ya sebenarnya nanti ya kan kita belum tentu ada lagi ya kan. Bisa jadi keburu mati duluan gitu. Jadi sekarang aja langsung. Bahkan sebelum mati duluan itu kita suruh mematikan diri dulu. Makanya angtal mautu qobla antal mau, matikan dirimu sebelum kamu mati gitu. Jadi intinya semuanya punya masalah, cuman bagaimana mengendalikan masalah. Masalah itu seperti gini, kita ngangkat beban nih, ngangkat tas beratnya 100 kilo ya berat, tapi kalau dikurangin jadi 50 kan agak ringan, atau jadi 10 kilo agak ringan, apalagi dilepaskan ya kan tuh. Jadi seperti kita mau menanam tumbuhan atau biji, kita jangan dipegang terus, kita harus lepaskan, harus masukkan itu ke dalam tanah, harus tanam tuh. Supaya apa? Supaya tumbuh berkembang, supaya berbuah berhasil. Itulah menjadi jalan keluarnya. Jadi siapapun, seorang ustadz, kiai, ulama sekalipun punya masalah. Cuman gini, misal saya punya masalah hutang banyak. Karena hutang ini, masalah ini saya anggap cuma 5%, maka sisanya masih 95%. Nah itulah energi positif saya, energi spiritualitas saya yang masih banyak, itu yang bisa mengendalikan kita itu jadi tenang. Ditambah misalnya istri galak ya kan, marah-marah, dianggapnya cuma 5% lagi, berarti 5% tambah 5% baru 10%, masih banyak lagi sisanya. Makanya kadang-kadang ketika kita main ke silaturahmi ke kiai ulama, jangan kenapa kita ikut tenang, padahal mereka punya masalah, tapi mereka tenang, kelihatan tenang, bahwa kita ke bawah tenang. Padahal ketika kita pergi ya dia itu ya tetap dia marahin sama istrinya, kenapa namu kok lama banget sih gitu. Jadi kalau kepengen tahu masalah orang ya tanya istrinya, itu pasti. Jadi kita semua punya masalah, cuman bagaimana kita bisa mengendalikan masalah tersebut, mengekang secara spiritual, secara energi. Jadi jangan dianggap masalah itu langsung 100%, dan kita bisa stres, depresi, gila, bunuh diri, jual narkoba, aduh, jadi berantakan, jadi meledak gitu. Jadi begitu. Jadi adil itu ada zalim ya, makanya di surat Al-Fatihah itu kan ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dolim itu maksudnya bukan kita menganggap orang-orang lain itu zolim itu, tapi coba dianggap diri kita sendiri aja. Kita ternyata diri kita sudah menzolimi diri kita sendiri gitu. Itu begitu. Jadi dengan kita masuk ke dalam diri ya kan, masuk ke dalam kesadaran diri, mengenal diri, itu kita nanti disitulah kuasa Allah, disitulah keberadaan Allah, disitulah kenyataan Allah gitu. Maka ya nanti Allah yang ini yang membuahkan hasilnya, yang menumbuhkan atau yang memberikan solusi jalan keluar, itu begitu. Jadi ketika kita berburuk sangka ya, itu intinya karena kita tidak rela, tidak ridho itu. Jadi kalau kita berburuk sangka kepada Allah karena kita itu tidak ridho, tidak rela kepada Allah, makanya kita jadi buruk sangka kepada Allah, menganggap Allah itu tidak adil.